Ya, Pak Ibu, amin sih. Bagaimana hari ini situasi hati Ibu? Hari ini situasi hati saya karena sudah dipersiapkan untuk kegiatan hari ini. Tentunya hati saya dalam keadaan senang, apalagi Ibu sudah datang ke sekolah saya, jadi saya merasa senang sekali. Tentunya nanti banyak dapat ilmu dari Ibu yang akan memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran mungkin yang nanti saya lakukan. Iya, terima kasih Bu. Iya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita dengan BGB ya, kita udah buat jadwal dan tepat hari tanggal 6 Februari 2024 kita P4 ini Bu. P4 itu, kemudian kita ada memiliki langkah-langkah pendampingan itu ya, yaitu pelaksanaan, ya, penutup dan pasca nanti ya. Saat ini kita pasca ya. Jadi pra dulu pelaksanaan, penutup baru pasca. Hari ini pra kita observasi. Iya, saya ingin memfokuskan lebih dahulu kepada Ibu ya, pendampingan kita ini. Seperti materi kita P4 itu waktunya untuk sejam. Kita siap itu 2 jam ya. Ya. Nah, tema pendampingan kita adalah evaluasi pengembangan proses pembelajaran, yang mana itu nanti saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas bagaimana sih pembelajaran yang Ibu lakukan yang dari modul 2 itu, apakah terlaksana diferensiasi pembelajaran, disiplin positif, sosial emosional, ice breakingnya, bagaimana melakukan di dalam kelas. Kita akan lihat ya Bu, Ibu udah siap itu nanti Bu ya, sesuai dengan modul 2.3 ya. Kira-kira ada nggak perubahan RPP atau modul ajar yang akan Ibu sampaikan ini, atau tetap yang kemarin namun mengalami perubahan sedikit? Untuk saja nanti yang RPP yang saya buat itu, yang saya persiapkan itu, saya sesuaikan dengan materi untuk saat ini. Saya sesuaikan dengan materi di sekarang itu kan bulan kedua ini, setelah Januari, Februari, semester genap. Saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan di kelas 4 tersebut. Memang saya masukkan di sana nanti itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, itu saya masukkan pada materi yang ada nanti ya. Luar biasa, berarti Ibu akan merangkum semua yang udah Ibu ajar, yang udah Ibu pelajari di modul 2 kemarin ya. Wah, berarti dalam 1 bulan dah berjalan ini banyak hal-hal baik yang sudah dilakukan. Kita kasih apresiasi buat Ibu. Terima kasih Bu. Ya, dan kami melihat juga di LMS Ibu luar biasa gigih untuk menyelesaikan tugas-tugas. Pada umumnya semua bagus. Jadi ya, kedepannya ini bisa ditingkatkan. Kemudian hari ini kita akan berencana masuk 2 jam pembelajaran ya. Oke. Baiklah Bu, kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ada form 4, form 5, form 6, form 7. Form 4 itu tentang pra, itu tadi ya. Kemudian form 5. Form 5 ini akan saya jelaskan kepada Ibu bagaimana gambaran nanti Ibu untuk berpusat kepada siswa, mengembangkan lingkungan belajar, memandu proses pembelajaran, melakukan assessment, ya. Nah, ini contohnya. Kalau nilainya 1 mungkin rendah, harapan kita nilai 3 atau 4 ya Bu. Banyak poin-poin yang akan dinilai, yang harus dijabarkan. Ini sesuai nanti kami masuk input dalam Excel langsung ada nilai. Itu yang form 5. Form 4 tadi kan ini tentang catatan percakapan pra observasi kelas. Baiklah Bu, saya tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian ingin saya mengetahui apa sih rancangan Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti di PBN pembelajaran ini. Kelas berapa gitu ya. Baik Bu, untuk pelaksanaan PBN nanti saya akan merancang pembelajaran
beriman kepada Rasulullah itu materi yang sudah kami akan masuki pada bulan ini, tepatnya di kelas 4 gitu ya, kelas 4C. Kemudian materi beriman kepada Rasul ini, kepada Rasulullah ini nanti saya buat itu modul itu, saya masukkan di sana PSE, pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti di sana saya akan buat ice breaking untuk membuka pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan metode konsep song dan experiential learning, di mana anak-anak nanti saya bawa bernyanyi supaya nanti lebih lama melekat pada peserta didik. Biasanya kalau peserta didik, anak-anak ini kalau dilakukan cepat dengarnya. Ya. Berarti kalau itu bernyanyi ya, audio bisa ada visualnya, berarti ke arah sana ya, bukan belajar adat ya. Keren. Berikutnya saya ingin tahu lagi Bu ya, kira-kira apa nanti tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Adapun tujuan pembelajaran tentang materi beriman kepada Rasulullah ini Bu ya, tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul dengan benar. Yang pertama, kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik ini mengetahui tujuan diutusnya Rasul. Luar biasa. Berarti inilah yang akan Ibu sampaikan kepada siswa ya. Kira-kira dengan 3 tujuan pembelajaran itu ini, pada bagian mana, areal pengembangan mana yang akan Ibu capai nanti? Area pengembangan yang hendak saya capai di sini ya, area pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan yaitu peserta didik nanti mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul, kemudian mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul, kemudian juga mampu menyebutkan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Itu dari segi dari pengembangan pengetahuan. Kemudian pengembangan keterampilan atau pengembangan keterampilan. Assalamualaikum. Salam. Saya Ibu. Ya, ingin melihat PBN Bu ya? Oh ya, oke. Terima Kasih banyak sih Bu. Ayo silakan Bu, silakan Bu. Silakan. Baik, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran siapkan 2014 kita akan Siap, gerak. Berdoa mulai. Apa kabar Bapak Ibu semuanya?
Iya, baik. Semoga teman kita Alta dan Faiz ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan semoga pada pertemuan selanjutnya bisa hadir bersama kita ya. Baik, amin. Baik, Anak Ibu, pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini kita materi kita beriman kepada sebelum kita masuk pembelajaran beriman kepada Rasulullah bab 2 ya. Hari ini kita sudah masuk bab 2. Baik, Ibu akan untuk memfokuskan perhatian anak Ibu ya. Ibu akan mengajar anak-anak Ibu terlebih dahulu memiliki konsentrasi penuh ya. Baik, semuanya anak Ibu tadi berangkat ke sekolah dari rumah. Niatnya ke sekolah untuk apa anak Ibu? Ya, untuk belajar ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, coba anak Ibu renungkan dulu ya. Renungkan. Tadi berangkat izin sama orang tua ke sekolah untuk belajar untuk ilmu ya. Untuk ilmu. Nah, bayangkan berangkat dari rumah tadi, salam dulu dengan ibu dan ayah. Salam ya ibu dan ayah. Pamit nggak tadi pagi? Harus pamit dulu ibu dengan orang tua berangkat ke sekolah. Ya. Ibu semuanya pejamkan mata ya. 1, 2, 3. Semuanya pejamkan mata. Kami pejamkan mata. Juga menyampaikan tadi berangkat ke rumah, pamit dengan ibu, ayah. Pelajaran pada hari ini bermanfaat dan anak Ibu bisa menerapkan, jangan lupa bisa menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga jangan lupa setiap presentasi ya, tolong hargai kawannya ya. Kan kita sudah buat itu ya di kelas. Kalau ada kawannya akan presentasi, kita harus ngapain? Harus apa? Harus menghargai. Yang buat kan kalian tuh ada ini. Pelaksanaan PBM di kelas ya. Wah, selamat lah, bagus banget, luar biasa. 2 jam ini kita di situ. Iya, Bu ya. Iya, kita akan paskanya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Kalau saya tadi melihat ya Bu, 2 jam tadi ada 2 yang sakit Bu. Ya, jadi 33 ini. Ya. Ya, materi itu tadi dikatakan beriman kepada Rasulullah, sifat-sifat dan tujuannya diutus. Kita mulai tadi itu 9.30 loh Bu, sampai 10.50. Saya sudah melihat di situ ada pembukaan, doa, syalam, kelas yang dibagi kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu lakukan ice breaking, itu tutup mata ya, refleksi. Nah, lalu tujuan hari ini Ibu sampaikan supaya siswa belajar, bagus sekali. Lalu Ibu melakukan penyampaian tujuan pembelajaran, jadi cocok dengan tadi kita yang observasi Bu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu yang pra tadi. Nah, baru penyampaian tujuan pembelajaran, Ibu buat bernyanyi lagi tadi, beriman kepada Rasul, lalu tanya jawab tentang iman pakai sticky note. Ibu udah gunakan kemampuan Ibu, yaitu satu kata tentang iman saja per orang Ibu bagi, ada itu. Lalu siswa itu mengisi dengan tangannya dan diangkat jawabannya dan dibaca ya. Lalu dalam berikutnya saya melihat Ibu menggunakan video, penayangan video apa itu iman, beriman. Kemudian dari situ banyak idola-idola, saya lihat ada presiden, pemain bola, insinyur segala macam. Jadi Ibu memberikan tugas kelompok, saya lihat sama kelompok 1, 2, 3, 4 dibagi kertas. Ibu hanya bertanya siapa idola, kenapa mengidolakannya.
terus mengerjakan tugas itu. Kemudian saya menghitungnya ada 7 menit itu, saya menghitung 7 menit. Lalu siswa presentasi Bu Suruh. Ya, Nah, ibu nggak memaksa anak. Saya melihat ibu siapa yang mau. Jadi itu berpihak kepada siswa ya. Iya. Ya, lalu ibu mengingatkan anak, tahu tepuk 7, lakukan. Lalu baru presentasi kelompok 4. Kelompok 4 bola idolanya. Baru kelompok 3 idolanya Nabi Muhammad karena baik akhlaknya. Kelompok 1 presentasi idolanya Nabi Muhammad. Kelompok 2 presentasi idolanya Ronaldo karena jago main bola katanya. Lalu saya melihat ibu memberikan 2 kesimpulan dari 4 kelompok. Perempuan ke perempuan mengidolakan Nabi Muhammad, laki-laki ke laki-laki mengidolakan orang yang hebat bagi dia main bola ya. Bagus sekali Bu. Nah, kemudian saya melihat lagi ibu di akhir menanyakan perasaan siswa itu belajar sama ibu bagaimana. Ada yang menjawab saya dengar senang, ada yang malu, ada yang gugup. Benar ya Bu? Iya benar. Kemudian ibu mengingatkan lagi agar anak-anak itu bergantian tampil ke depan nantinya. Nah, lalu ibu minta mengumpulkan hasil diskusinya, baik laki-laki, perempuan. Lalu ibu mengingatkan anak-anak siapa saja boleh diidolakan. Yang penting baik, akhlaknya baik. Namun karena pembelajaran agama hari ini, ibu berharap supaya anak-anak mengidolakan Nabi Muhammad karena akhlaknya baik. Ibu buat tanya jawab apa itu sidik, kemudian yang dapat dipercaya, matoha, segala macam. Ibu saya udah lihat. Kemudian ibu minta contoh keseharian anak-anak apa saja yang sudah dia terapkan. Ada yang jujur, ibu tanya malam tadi belajar, tidak, kenapa? Pencak silat. Nah, itu jujur, benar, nggak sempat dia ngantuk barangkali ya. Tinggal mengasah pelajarannya, keren, berarti berpihak pada siswa. Ada lagi yang kelompok 4 ibu tanya, membeli garam, amanahnya, amanah. Nah, dia kembalikan Bu katanya, dikembalikan. Jadi kalau nggak kembalikan, jujur tidak amanah. Wah, keren sekali. Nah, dan anak-anak pun mendengar contoh-contoh itu bagus. Itulah sebenarnya target ibu ya. Kalau kita kembali tadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang sudah ibu buatkan tadi supaya anak jujur, apalagi kepada ibunya, amanah, untuk diperbaiki sifat-sifat manusia yang baik yang tertera tadi dari Nabi Muhammad. Nah, baru saya sudah melihat terakhir ibu nilai, ibu apresiasi semua bagus. Nah, tadi semua baik-baik. Tapi kira-kira upayanya hanya tepuk tangan aja tadi ya. Nggak ada permen ya. Urutannya nggak ibu kasih tahu ya. Kenapa? Kira-kira apa alasan ibu? Nggak dikasih mana yang terbaik 1 terbaik 2. Ya, saya tahu enggaknya tadi. Hanya membagi kesimpulan dari 4 kelompok 2. Laki-laki ke laki-laki mengidolakan yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicontoh. Saya perempuan bisa melihat dari mungkin kognitifnya ya, kemampuan Nabi Muhammad itu untuk sebagai akhlak apa tadi, matoha, masih tinggi, fatona dan sidik. Nah, jujur, percaya gitu. Keren Bu. Kira-kira menurut ibu setelah pembelajaran yang ibu laksanakan tadi, setelah pembelajaran yang ibu laksanakan itu, kira-kira menurut ibu di mana yang ibu merasa puas mengajar? Yang merasa puas di sini dari kemampuan hidup menjelaskan iman, kemudian karena rata semuanya itu satu kata kita dengar. Benar ya Bu ya. Kemudian contoh daripada asuransi kita sehari-hari saya merasa puas karena itu yang dialami oleh anak-anak kita. Memberikan contoh konkret Bagus sekali Bu. Dan saya tadi ada tertarik loh Bu, saat ibu tadi melakukan PPM, ada beberapa guru bahkan siswa di luar ngintip cara belajar ibu kepada murid-murid. Jadi mereka tertarik ya.